Kita tahu bahwasannya Indonesia pernah mengalami sengketa dengan negara luar. Nah, sengketa tersebut mencangkup perairan di Indonesia, yakni di Natuna Utara dan di Laut Cina Selatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, tentu perlu adanya komunikasi strategis dan juga diplomasi internasional yang baik. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 akan mengulas bagaimana strategi komunikasi dari pemerintahan Indonesia untuk memecah permasalahan dan juga mengkaji sengketa ini. Oleh karena itu, stay tune ya. Dari beberapa menit ke depan akan kami ulas bagaimana sih latar belakang yang terjadi, kemudian komunikasi strategi apa yang digunakan, efektif gak sih strategi yang digunakan tersebut, dan kami juga akan mengulas bagaimana tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi. Konflik di perairan Laut Natuna Utara atau Cina Selatan ini diakari oleh klaim sepihak yang dikeluarkan oleh Tiongkok mengenai batas-batas laut di Cina Selatan. Nah, klaim ini bernamakan Nine Dash Line. Nine Dash Line ini tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun dunia internasional. Dan Nine Dash Line ini bertumpang tindih dengan garis-garis zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dikeluarkan oleh UNCLOS dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dunia internasional. Nah, patut digarisbawahi bahwa Indonesia bukan negara yang langsung sengketa, melainkan atau claimant state, tetapi Indonesia mempunyai hak yang berdaulat untuk memperjuangkan hak-haknya di Laut Cina Selatan, yaitu melalui zona ekonomi eksklusif yang sudah ditentukan dan sudah diakui oleh UNCLOS dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam merespon situasi ini, Indonesia melakukan pendekatan secara struktural berbasis hukum internasional. Hukum tersebut adalah Konvensi UNCLOS 1982, yang mana Indonesia menjadikan konvensi ini sebagai strategi utama dan juga dasar atas pengeklaiman hak ZII di wilayah Natuna Utara. Dalam implementasi pendekatan secara struktural, ada 4 hal penting yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama adalah pengiriman nota protes kepada Tiongkok atas segala kejahatan yang dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan patroli oleh TNI AL dan juga Bakamla di wilayah perairan Natuna. Yang ketiga, diplomasi aktif di forum-forum internasional seperti ASEAN dan juga PBB. Yang keempat adalah kunjungan langsung Presiden Joko Widodo ke Natuna sebagai sinyal politik yang kuat atas ketahanan negara. Selain beberapa yang sudah kita bahas tadi, perlu adanya juga upaya melalui pendekatan kultural, yakni melalui upaya diplomasi publik. Upaya tersebut merupakan sebuah strategi pemerintah hari ini untuk pada akhirnya tetap bisa mempertahankan hubungan diplomasi dengan mempertahankan citra negara dan juga pandangan opini dari masyarakat internasional pun juga domestik. Harapannya apa? Hari ini dalam kondisi internasional, Indonesia tetap kepada stand position, membangun citra narasi demokrasi yang sehat, membangun kepercayaan, keramahan, dan juga hubungan kerjasama yang baik antar negara. Selain pendekatan legal formal, pemerintah Indonesia hari ini juga melalui pendekatan kultural, yakni apa? Diplomasi publik. Tujuannya apa? Adalah untuk menargetkan bagaimana kita membangun narasi, citra, opini, pun juga menekan bagaimana akhirnya persepsi yang terbangun dari masyarakat internasional juga domestik melihat kondisi hubungan internasional Indonesia. Harapannya adalah untuk tetap mempertahankan citra demokrasi Indonesia baik di internal maupun juga di eksternal, yang akhirnya Indonesia tetap mempertahankan tata nilai yang bebas aktif dan juga liberal. Contoh nyatanya adalah melalui kegiatan Indonesia Beyond Bali yang dilaksanakan beberapa silam waktu oleh Kementerian Pariwisata. Apa yang kemudian menjadi aspek penting dalam kegiatan tersebut adalah pertukaran budaya, elaborasi pun juga kolaborasi. Hal ini merupakan menjadi suatu pembaruan yang tetap mempertahankan konsistensi juga komitmen Indonesia dalam tetap menjaga hubungan atau biasa kita sebut dengan relationship diplomasi. Yang akhirnya apa? Target dan sasaran yang terbangun dari opini masyarakat internasional pun juga domestik adalah bisa melihat citra Indonesia yang tetap baik dan menjaga hubungan baik yang ada di negara-negara lain, baik dalam aspek multilateral maupun juga bilateral. Media sosial merupakan peran yang sangat krusial dalam diplomasi digital dan penyampaian opini publik, yang dimana media nasional seperti TVRI, Kompas, dan CNN Indonesia turut aktif dalam melakukan penyampaian informasi terkait isu konflik Laut Natuna. Nah,
hal tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk menjaga kedaulatan bernegara. Nah, hal tersebut dibuktikan oleh hasil lembaga survei Indonesia yang menyebutkan bahwa 78% masyarakat Indonesia sepakat ketika pemerintah melakukan sikap tegas terhadap isu laut konflik Natuna tersebut. Nah, peran media sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu melalui X dan YouTube, yang dimana di situ pemerintah melakukan penyampaian opini publik secara internasional terkait informasi zona ekonomi eksklusif dan prinsip UNCLOS dengan tujuan untuk memberitahu bahwasanya klaim Tiongkok hal tersebut itu salah karena mereka tidak memiliki dasar hukum atau dasar prinsip yang kuat untuk mengklaim terkait masalah konflik Laut Natuna Selatan ini. Meskipun strategi yang sudah diterapkan sudah cukup komprehensif, masih ada tantangan yang cukup signifikan. Pertama, dominasi narasi media asing, terutama untuk yang pro Tiongkok, yang secara aktif masih menyebarkan narasi tandingan. Hal tersebut dapat membuat opini publik internasional masih terfragmentasi. Kedua, tantangan domestik terkait anggaran pertahanan. Data mengungkapkan bahwa adanya penurunan untuk alokasi anggaran Bakamla, yaitu penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2022, yang padahal untuk operasional keamanan ZEE justru mengalami peningkatan. Ketiga, adanya kritikan dari masyarakat sipil lembaga, contohnya seperti ICW, yang mengingatkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan juga transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi strategi pemerintah bukan hanya dari narasi pemerintahnya saja, tetapi juga akuntabelnya tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dinamika komunikasi strategis di Indonesia dalam menghadapi sengketa Laut Natuna Utara menunjukkan adanya integrasi yang cermat antara pendekatan struktural, prosedural, dan juga kultural. Efektivitas komunikasi di Indonesia terletak pada kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan dengan narasi damai dan juga legalitas internasional.